Ini beliaunya adalah Kiai Ahmad Ilyas, yang mungkin dari setiap beberapa usul masail ketuanya. Beliaunya adalah Agus Ahmad Syafiq, dan beliaunya dari yang pakai kacamata yang duduk di paling utara. Beliaunya adalah Agus Fakhurasi. Hadirin yang dimuliakan Allah, para peserta Majlisul Majid, selanjutnya dalam hal ini langsung saja akan kami sampaikan acara yang insyaallah dalam rangka Tajhizul Mayyit, yaitu diantaranya materi-materi yang akan disampaikan oleh beliau bertiga. Yang pertama adalah pra Tajhizul Mayyit, yang kedua adalah bagaimana proses mengkafani, kemudian yang ketiga adalah mensolati dan mengubur. Selanjutnya akan dirangkaikan dengan acara praktek daripada setiap materi yang telah disampaikan oleh beliau bertiga. Selanjutnya di sini ada sesi tanya jawab, yang mungkin yang hal ini para materi, sesi tanya jawabnya ini dibatasi berapa? 10? Berapa? Secukupnya, sesuai waktu. Dan nanti problematika yang mungkin panjenengan hadapi di lapangan ini bisa ditanyakan kepada beliau-beliaunya, dan untuk sesi pertanyaannya menyesuaikan waktu gitu para pemateri. Langsung saja, yaitu Tajhizul Mayyit, dan pemandikan yang akan insyaallah dalam hal ini akan disampaikan oleh beliaunya Agus Ahmad Syafiq, dengan estimasi waktu sekitar mulai saat ini hingga ada sekitar jam 9 ya. Ada sekitar 30 menit untuk beliaunya untuk menyampaikan materi ini. Untuk selebihnya beliau panjenengan pun Agus Ahmad Syafiq pun semangatkan untuk menyampaikan materi beliaunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Abu Darrin Sayyidil Walid Kiai Haji Muna'amul Khair Dimyati, pada yang kami hormati Kiai Haji Saiful Rahmah Dimyati, Kiai Haji Na'imuddin Dimyati, dan Kiai Haji Najbun Ulum Dimyati, serta seluruh masyayikh di Pondok Pesantren Abu Darrin. Yang kami hormati pula para peserta seminar Tajhizul Mayyit pada pagi hari ini di Mushola Pondok Pesantren Abu Darrin semuanya saja. Sedikit tadi meralat apa yang disampaikan oleh moderator. Tadi disebutkan bahwa Al-Fakir masih aktif mengajar di Pondok Pesantren Sarang. Nah, ini salah ya. Dulu memang kami lulus di Pondok Pesantren Sarang, lebih tepatnya di Ma'hadul Ulum Asy'ariyah. Tapi setelah kami nikah, status kami langsung boyo, istilahnya boyo. Jadi sudah tidak aktif lagi di Pondok Pesantren Sarang. Langsung saja untuk meningkat waktu, Tajhizul Mayyit ini banyak sekali keutamaan bagi orang yang Tajhizul Mayyit. Banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan Tajhizul Mayyit. Di antaranya, man ghassala mayyitan fa'adda bihil amanah
ولم يفشي عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. Barang siapa yang memandikan mayit lalu menunaikan amanah, dan dia menunaikan amanah, maka keluar dari dosa-dosanya sebagaimana orang yang memandikan mayit tersebut baru dilahirkan oleh ibunya. Nah, ini jelas merupakan keutamaan bagi orang yang mau memandikan mayit secara khusus dan orang yang tajhizul mayit secara umum, yaitu orang yang melakukan pemulasaraan terhadap mayit ini. Oleh Rasulullah SAW dikatakan dosa-dosanya ini akan keluar sebagaimana saat dia baru dilahirkan oleh ibunya. Kemudian dalam riwayat lain, man ghassala mayyitan wa kaffanahu wa hannatahu wa hamalahu wa shalla alaihi wa lam yushfi alaihi ma tara kharaja min khati'atihi mithla ma waladatuhu. Dan siapa yang memandikan mayit, mengkafani, hanato itu mangin-mangin itu biasa isinya apa? Memberi wewangian, kemudian menggotong mayit, walam yufshi alaihi ma ro'a, dan tidak menyebarkan apa yang dia lihat saat dia memandikan mayit, maka kharaja min khati'atihi, keluar dari dosanya sebagaimana dia dilahirkan oleh ibunya. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan tajhizul mayit. Nah, cuma yang perlu kita perhatikan di sini, memang betul keutamaan tajhizul mayit itu sangat besar karena bisa menggugurkan dosa-dosa. Tapi dalam hadis-hadis itu Nabi menyebutkan ada poin. Dosa-dosanya itu bisa lebur, itu ada poinnya, ada ketentuannya. Ketentuannya adalah tidak menyebarkan aib yang ada pada mayit. Nah, ini yang penting. Nabi menyebutkan wa'adda al-amanah, dan orang itu menunaikan amanah. Menunaikan amanah itu, jadi amanah yang harus dijaga bagi orang yang tajhizul mayit itu ada dua. Yaitu yang pertama adalah amanah tentang aurat mayit. Jadi orang memandikan mayit itu jangan sampai melihat auratnya mayit, karena itu haram. Kalau untuk melihat bagian tubuh selain aurat, nah itu tidak apa-apa, makruh. Tapi ya tetap baik-baik. Kalau melihat bagian aurat itu hukumnya haram. Nah, itu yang pertama. Makanya ini nanti berdampak pada masalah pemilihan tempat untuk memandikan mayit. Memandikan tempat yang digunakan untuk memandikan mayit itu seharusnya steril. Jadi mudin ini harus tegas. Artinya jangan gampang-gampang memasukkan orang ke tempat pemandian mayit. Nah, itu harus steril. Jadi yang boleh masuk di situ itu hanya orang yang memandikan mayit, asistennya, sama walinya mayit. Nah, dan yang kedua, amanah yang harus dijaga adalah aibnya mayit. Nah, ini sulit. Aibnya mayit. Jadi kalaupun orang yang memandikan mayit ini melihat ada aib pada mayit atau tanda keburukan yang ada pada mayit, ini tidak boleh disebutkan, tidak boleh disebarkan. Hukumnya haram. Nah, hukumnya haram. Tidak boleh. Seandainya dia saat memandikan ini melihat ada tanda keburukan apa pada diri mayit, itu tidak boleh disebarkan. Hukumnya haram. Nah, itu kalau jelas-jelas aib. Kadang-kadang sesuatu yang wajar itu dianggap sebagai aib. Contohnya misalkan, setiap orang yang mati itu pasti matanya terbelalak, pasti mendelik kan? Karena orang ketika mati itu dia ketika ruhnya dicabut itu matanya akan mengikuti kemana arahnya. Ini sesuatu yang wajar. Sesuatu yang
ada suatu yang wajar. Setiap orang yang mati pasti begitu. Kadang-kadang malih niki yang ikan mati niki ilate digeget. Digeget ngantos geden. Niki nggih wajar. Kalian apa? Orang yang memandikan orang yang mati itu atau sakaratul maut, orang menghadapi sakaratul maut itu sangat pedih. Sangat pedih. Jadi mulai kadang-kadang itu ilate digeget. Itu sesuatu yang wajar. Jadi nggak perlu besar-besarkan wah mayitnya ini diadab meskipun itu kadang-kadang kan nonton. Sesuatu yang jelas-jelas air saja tidak boleh disebarkan, apalagi yang itu bukan air, sesuatu yang wajar. Jadi syarat utama orang yang memberikan mayit itu yang pertama jelas orangnya harus amanah, harus bisa memegang amanah. Tadi amanah yang dimaksud itu harus menjaga aurat sama harus menjaga aib. Dan ini syarat pertama harus amanah. Syarat yang kedua harus paham hukum tentang tajhizul mayit. Hukum tentang merawat jenazah. Ini saya kira cukup jelas. Jadi langsung mawon masuk ke materi ini sebagai pendahuluan. Adab-adab orang yang sakaratul maut atau biasanya disebut dengan al-muhtadar man hadrahul wafat. Yang pertama, dihadapkan ke arah kiblat dengan posisi miring ke kanan. Dengan posisi miring ke kanan berarti kepalanya, kalau kita di Indonesia ini kepalanya berarti ada di utara. Itu kalau bisa. Kalau bisa. Kalau tidak bisa, contohnya misalkan mayitnya ini sakit atau tempatnya sempit. Jadi kalau harus dihadapkan ke arah kiblat ini tidak mungkin. Nah, maka tetap dihadapkan ke arah kiblat, tapi bukan dengan cara tidur miring, melainkan seperti orang yang sholat dengan tidur terlentang. Jadi kepalanya ada di sebelah mana? Kepalanya ada di sebelah timur, kemudian kakinya menghadap ke arah barat, kemudian kepalanya ini diganjal pakai bantal. Nah, itu supaya bisa menghadap ke arah kiblat. Dan yang kedua, orang yang sedang sakaratul maut itu ini adabnya ditalkin. Talkin ini dituntut secara halus untuk mengucapkan la ilaha illallah. Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dawuh lakidu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang yang sedang sakaratul maut untuk membaca la ilaha illallah. Sampai itu maka akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya di dunia itu ada la ilaha illallah maka dakhala jannah, masuk surga. Nah, cuma ada beberapa hal penting dalam mentalkin mayit yang harus diperhatikan. Pertama dalam mentalkin mayit itu harus secara halus. Jadi jangan dipaksa. Nanti khawatirnya kalau dipaksa, ini mayitnya malah justru tidak mau. Makanya yang harus cukup di telinganya itu dibisikkan la ilaha illallah. Gak usah tambahin dengan kata-kata lain. Misalkan ayo ucap la ilaha illallah, gak usah. Langsung la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, sambil ini mulutnya itu diperhatikan. Kalau sudah menirukan la ilaha illallah, sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka sudah berhenti. Tidak usah perlu diulangi lagi. Kecuali kalau dia bicara, dia ngomong lagi, nah itu ulangi. Misalkan setelah dia bisa mengucapkan la ilaha illallah, dia minta air, jaluk banyu. Nah, karena orang yang sakaratul maut itu biasanya kehausan. Nah, setelah diambilkan air, diberi minum, ditalkin lagi la ilaha illallah sampai mengucapkan. Jadi harus dengan cara yang harus, tidak usah dipaksa. Nah, lebih afdolnya orang yang mentalkin ini jangan ahli waris, jangan keluarganya mayit. Kenapa jangan keluarganya mayit? Nah, karena takutnya
mayitnya orang yang sedang sakaratul maut ini justru malah tidak mau, karena dia merasa kalau yang mentalkin itu adalah keluarganya. Wah, ini wis arep-arep warisan. Wah, ini wis kepengen aku dan cepet mati. Nah, makanya sebaiknya jangan ahli waris. Gune opo kiai setempat opo-opo, nah seperti itu. Ya, selanjutnya disunahkan memberi minum air putih. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, orang yang sedang sakaratul maut itu sangat kehausan. Lah, pada saat mayit kehausan ini, setan datang. Setan itu mati-matian dalam menggoda manusia itu ya, pada saat orang menghadapi sakaratul maut. Tentu kita ingat ya, cerita tentang Barseso ya. Itu kan dia menjadi murtad itu kan sudah di detik-detik terakhir. Jadi kalau kita minum maka dikasih minum. Kemudian yang keempat, dibacakan surat Yasin dan Ar-Ra'd. Kalau surat Yasin memang ada ketentuan dari Nabi Muhammad SAW, iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakanlah orang yang sekarat dari kalian surat Yasin. Kalau surat Ar-Ra'd, karena surat Ar-Ra'd itu membantu atau mempermudah keluarnya ruh atau keluarnya nyawa. Karena orang sakaratul maut itu sebagaimana yang didawahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masak korotun min sakaratil maut amarku min talati durbatin besar. Jadi sakaratul maut itu lebih pahit ya, lebih pedih daripada 300 tusukan pedang. 300 tusukan pedang. Makanya pun kaget yang sakaratul, yang mati ini kadang-kadang dilatih apa? Geget itu mereka apa? Karana. Pun. Dan yang kelima, nah ini disiwaki. Nah, tujuan disiwaki ini apa? Sama, yaitu mempermudah keluarnya roh. Nah, ini disiwaki biasa, sikapi ya, siwaki. Dan dinasihati suruh untuk bertaubat dan menulis wasiat. Nah, itu adab-adab orang yang sakaratul maut. Selanjutnya kesunatan setelah meninggal dan sebelum dimandikan. Yang pertama, memejamkan kedua mata mayit. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan, kalau orang meninggal matanya terbelalak itu sudah biasa. Karena nyawa itu dicabut dari ubun-ubun. Nah, makanya kadang-kadang orang mati itu ya, orang mati yang tubuh bagian atas ini belum mati tapi kakinya sudah mati. Karena ini cabut ini dari bawah terus naik terus terakhir ini di tenggorokan. Nah, makanya innallaha la yaqbalu taubata 'abdin innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughargib. Sesungguhnya Allah menerima taubatnya seorang hamba selama nafasnya ini belum sampai ke tenggorokan. Ya, memejamkan kedua matanya. Upama tidak bisa langsung terpejam, nggak apa-apa. Mama nggak bisa langsung terpejam, nggak apa-apa. Nanti kalau dimandikan, biasanya bisa terpejam sendiri. Kalau dimandikan, cara memejamkan matanya biasanya nanti yang praktik ngoten di usap yang atas itu atau ngeten tuh, seret, dipateh seret, terpejam. Makanya supaya mudah dipejamkan ini jangan menunggu lama setelah seseorang dinyatakan meninggal itu harus segera dipejamkan supaya lebih mudah. Nah, kalau seandainya kesulitan biasanya caranya itu kalau kesulitan ini lengannya ini sama jempolnya kaki juga ini tarik secara bersamaan. Ini lengan kali jempol kaki, itu ditarik secara bersamaan. Nah, itu insya Allah kita terpejam. Kemudian
Yang kedua, mengikat kedua rahangnya ke arah atas. Jadi ini mungkin diikat. Mungkin prakteknya nanti. Ini nanti menyediakan ini ya. Biasanya nama kain ikat ke atas. Ya. Nah, yang perlu diperhatikan juga. Jadi orang yang meninggal, ojo yang itu wis mati ini terus diperlakukan saya dulu. Ya, itu salah. Jadi yang meninggal itu harus diperlakukan sebagaimana saat dia masih hidup. Nah, ketika kita mengikat rahang, ini kan sakit ini. Kami nyono wae. Jadi eten sing ombo. Sing didamel lain iki ampun. Kados dilut ngeten iki. Nah, itu menyakiti mayit. Ini kan ombo. Oh, ngeten. Oke. Nah, punten Pak. Nah, karena penyakit mayit, rahang, kemudian yang perlu lagi adalah ini kedua tangan. Kalau bisa jempol sama jempol diikat. Nah, kalau nggak bisa ya ini pergelangan tangan sama pergelangan tangan sama. Ikatnya itu jangan kenceng-kenceng. Karena kalau dia seandainya dia masih hidup, diikat kenceng ini juga sakit. Nah, kemudian kaki ini sama jempol. Kalau seandainya ada orang yang ketika mati kaki ini jeger gitu, jadi nggak jempol, kalau jempol buat sakit. Nah, makanya perlu ditambahkan yaitu, nah ini di atas sama ini kedua mata kaki ini diikat dulu, baru setelah itu jempolnya ini. Jadi terus kali. Jadi di atas kedua mata kaki terus kali jempol. Oke. Nah, jadi kalau nak sering paham dia ini mohon dimaklumi misalnya kulino kali ngawasan dulu. Dan nah ini tujuannya apa? Rahangnya ini diikat. Pertama, supaya serangga ini tidak masuk, serangga angin tidak masuk. Kalau nggak ditutup nanti angin masuk, potongnya melembung. Nah, makanya ketika ada mayit potongnya melembung, iku aja disudoni semua orang. Wah, diadab itu. Wah, ini pergaweannya ini larakno tonggo lah, itu salah ya. Ini soalnya angin masuk, akhirnya potongnya melembung. Nah, makanya segera ditutup. Dan angin betul masuk. Supaya angin masuk. Di samping itu supaya tidak kelihatan menyeramkan. Loh, nak ngeten menyeramkan ya. Kemarin kalau menikmati kok tergalak tidak ditutup. Nah, ini menyeramkan, kelihatan menyeramkan. Masih tiangi ganteng, masih tiangi ayu, yang ini menyeramkan. Kemudian selanjutnya yang ketiga, ini yang penting, melemaskan seluruh persendiannya dengan cara ditekuk. Nah, ini tujuannya nopo? Ini melemaskan persendian, itu tujuannya untuk membantu kesempurnaan dalam tajwid, dalam memadukan, dalam mengkafani. Nah, itu sangat terbantu sekali ketika mayit persendian ini dilemaskan. Sendi mana saja yang dilemaskan? Pertama ya, ini jari ruas-ruas jari. Nah, beda upami wonten sing dipraktekno benar. Ingat Mbak? Ini tak Pak. Moderator enggak apa-apa itu. Monggo. Iya, monggo. Moderator, monggo. Ini jajannya wonten meja wonten. Dadi harus kita tangannya nyuwun sewu. Awalnya tangannya sentengan nggih. Ini ngeten. Kali ini pergerakan tangan ini ngeten kali ngeten nggih. Bolak-balik sampai dirasa cukup. Pijit mayat loh ini. Sakit Pak. Malah sakit Pak. Balik niki. Nah niki siku. Nggih, siku kalian niki.